Haleluya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Luar biasa, amin. Karena setiap kita, saya percaya sepanjang minggu ini mengalami kebaikan Tuhan hari lepas hari. Dan kalau kita mengalami kebaikan Tuhan, sudah selayaknya ketika kita datang beribadah, kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat pujian kita, lewat penyembahan kita, lewat ucapan syukur kita kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan buat setiap hidup kita hingga kita boleh ada hari ini sebagaimana kita ada. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan kita, sebagaimana Tuhan juga selalu beri yang terbaik buat kita hari lepas hari. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat semua kebaikan yang kau berikan bagi setiap kami. Kami mau bawa pujian kami. Tuhan, sungguh ku bersyukur, kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Tuhan, sungguh ku bersyukur, kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, ku ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih. Ku bawa ucapan syukur dari hatiku.
Yesus, Kau selalu baik, Kau teramat baik. Sungguh tiada Allah yang seperti-Mu. Sekarang Bapa takana mari bersyukurlah kepada Tuhan. Saat datang kepada pribadi yang merindukan setiap kita, mari berkata-katalah, bermazmurlah bagi Tuhan atas apa yang telah Engkau terima sepanjang hidupmu, bahkan hari-hari yang dilalui. Kita boleh melihat dan mengecap kebaikan Tuhan. Apapun beban, permasalahan, pergumulan yang kau hadapi, tantangan, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Tuhan selalu ada bagi kita. Haleluya. Kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah ucapan syukur itu senantiasa menjadi gaya hidup kami. Apapun hari-hari yang sedang kami hadapi, tantangan, masalah, pergumulan, persoalan, baik yang sudah dijawab lewat pertolongan Tuhan, ataupun ketika kami berdoa namun masih belum menerima jawaban, kami mau berkata, Tuhan, Engkau baik, Engkau selalu baik. Engkau tidak pernah merancangkan hal-hal yang jahat bagi kami. Karena Engkau selalu ada bersama dengan kami. Bahkan Engkau ingin selalu berjalan bersama dengan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin kami menjauh dari Engkau. Tapi biarlah lewat pujian ini kami menyadari kalau kami ada hari ini sebagaimana kami ada, itu karena karya Tuhan dalam hidup kami. Kau selamatkan kami, Kau pulihkan kami, Kau angkat kami Tuhan, Kau pilih kami. Bahkan Kau sembuhkan kami, Kau hibur kami, Kau kuatkan kami, Kau tuntun kami, Engkau pegang tangan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari bersama-sama dari hatimu katakan, aku ada hari ini. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Biarlah itu keluar dari hatimu. Semua yang ku alami bersama, yes, ku lewati indahnya kasih Tuhan. Sekali lagi mari jemaat Tuhan katakan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Sehabis hujan, aku ada hari ini. Terima kasih Yesus. Biarlah kami senantiasa menyadari kebaikan Tuhan. Kau melihat setiap hati kami Tuhan. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Mari kita bangkit beri bersama-sama. Aku ada hari ini karena
Engkau baik, yang bersamamu ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan, seperti pelangi. indahnya Kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, sungguh betapa indahnya kasih yang Tuhan berikan bagi kami. Betapa panjang dan lebarnya, tinggi dan dalamnya kasih Tuhan. Kasih setianya, rahmatnya yang selalu baru, berkat-berkatnya yang selalu dilimpahkan bagi setiap kita. Kesetiaan Tuhan yang selalu dinyatakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang pagi hari ini siap bersorak bagi kita, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Siap bersorak bagi Tuhan, amin. Karena Tuhan baik bagi setiap kita. Haleluya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Kami mau menari bagi Engkau Tuhan, karena Engkau baik. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Oh, betapa dalam
betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku. Oh, 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 Kasih Tuhan tak berkesudahan buat setiap anak-anaknya, amin. Kita mau lebih lagi bersorak bagi Tuhan. Karena Tuhan selalu menyertai kita dari hari ke hari. Oh, terima kasih Tuhan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Jesus. Oh, oh, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tak berkesudahan, tak berkesudahan
kesudahan. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Berikan sekali lagi sorak-sorai bagi Allah kita, Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Yang bangga punya Yesus di dalam hidupnya, kita bisa lambaikan tangan sekali lagi, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Karena kasih setia Tuhan kita ada, kami perlu perkataan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung dengan-Mu, Ya, ini kerinduan Kau. selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung dengan-Mu, Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Yesus, kami perlu Engkau. Yesus, kami perlu perkataan-Mu, sebab firman-Mu selalu menguatkan kami. Firman-Mu ya Tuhan, berita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Sekara papata kana malara la 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 la. Sekara la 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 maya la 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 maya la 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 la. Sekara bata kana maya la 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 mara maya la la la. Sekara la 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 la
Kami tahu Tuhan firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang terus mengajar kami, meneguhkan kami. Bahkan menambahkan iman kami Tuhan. Untuk tetap percaya kepada Engkau. Karena Engkau tak pernah lalai Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang setia. Dan Engkau adalah Tuhan yang akan menggenapi setiap firman. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Haleluya, kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur ya Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah kami menjadi orang-orang senantiasa terhubung dengan Engkau Tuhan. Bukan hanya kerinduan kami, tetapi kami menyadari bahwa itu pun adalah kerinduan-Mu untuk senantiasa terhubung dengan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapak terima kasih. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah pelita buat kaki kami, terang buat jalan kami. Amin. Kami butuh pesan-Mu, kami butuh tuntunan-Mu. Kami butuh Engkau berbicara terus buat kami Tuhan. Di tengah dunia yang gelap ini, kami butuh penerang. Dan penerang itu adalah firman-Mu ya Tuhan. Dan yang menuntun setiap langkah kaki kami Tuhan, menuju ke tujuannya Engkau. Terima kasih Bapa. Ajar kami pagi ini, siang hari ini Tuhan. Bila itu disingkapkan supaya kami paham, kami mau tangkap, kami mau hidupi itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu. Setiap kita Bapak Ibu Saudara yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Oke, puji Tuhan. Kita mau sama-sama tangkap apa yang jadi pesan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau mau dipegang gadget saya agak panas, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Baru jadi banget, baru keluar dari oven. Pesan Tuhan belum terlalu lama Tuhan kasih. Pesannya adalah gini, Tuhan mencari kita untuk mengajak berjalan bersama-sama dengan Dia. Oh ya, ada terpampang, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan mencari kita untuk apa? Mengajak berjalan bersama-sama dengan Dia. Katakan amin. Yang mau katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow, ini satu undangan Tuhan punya kerinduan ngajak kita berjalan bersama-sama dengan Dia loh. Tetapi mari sama-sama kita lihat
Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang dimaksud. Bapak Ibu Saudara, kalau kita, sebentar saya bacakan ayatnya ya. Ada satu perasaan apa ya? Ada yang menyentuh hati Bapak Ibu Saudara. Oke, saya baca dulu aja. Ya, belum apa-apa udah kayak mau nangis. Oke, ayatnya mana? Oke. Ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya. Di mana? Pada lagi nyiapin nggak apa nangis gini Bapak Ibu Saudara. Pada waktu kita merenungkan ayat ini Bapak Ibu Saudara, bayangkan Tuhan sore itu. Alkitab nggak mencatat, Alkitab bahasa Indonesia nggak mencatat bahwa hanya menulis hari sejuk, ya. Ada sebuah peristiwa ini Bapak Ibu Saudara. Pada ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan di taman itu pada waktu hari sejuk. Ya. Di Alkitab bahasa Indonesia hanya ditulis hari sejuk. Tetapi kalau kita lihat di bahasa aslinya atau di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya salah satunya, di situ dikatakan in the evening breeze, di dalam sore hari ketika hari sejuk. Dan kata berjalan bersama-sama dan kata berjalan-jalan itu adalah sesuatu yang kata kerja yang sering rutin dilakukan. Siapa yang melakukan? Tuhan Allah bersama-sama dengan Adam dan Hawa. Mereka biasa berjalan bersama-sama. Tapi hari itu, waktu Tuhan, mungkin saya nggak tahu apa sikap Tuhan seperti apa, mungkin gini, wah waktunya jalan-jalan nih, gitu ya. Maka Tuhan ke taman untuk apa? Ngajak jalan-jalan lagi. Tapi sore itu, sore yang sejuk itu, sore yang sangat memungkinkan hari begitu indah, begitu cerah. Waktu Tuhan mengajak mereka nggak ada. Adam Hawa sedang bersembunyi, di situ dikatakan manusia dan istrinya itu lagi bersembunyi terhadap Tuhan di antara pohon-pohonan dalam taman. Dan Tuhan bilang ayat 9, di mana kamu? Bapak Ibu Saudara pernah ngalami seperti ini? Berjalan bersama seseorang sekian lama, atau punya kebiasaan, hobi jalan pagi, jalan sore, entahkah waktunya. Ada kebiasaan bersama-sama, kemudian suatu hari, orang tersebut udah gak ada lagi. Kita tentu merasa kehilangan. Ya jangankan dengan orang, jangankan dengan Tuhan ya. Anjing aja ya. Seekor anjing maksudnya. Juga punya kerinduan Bapak Ibu Saudara. Ini saya ceritakan ini untuk memberikan sebuah gambaran ya. Jadi jangan bilang ya ngomong anjing gitu ya. Maksudnya gini. Suatu kali ya tahun lalu kami dititipkan seekor anjing ya. Sarah anak kami. Dititipkan seekor anjing, kita tahu lah anjing hitam itu kan yang suka ada di ruang operator, Toro namanya, anjing schnauzer ya. Selama 4 bulan dititipkan di Bandung di rumah kami gitu. Dan adalah kebiasaan daripada Sarah untuk membawa anjing itu untuk berjalan. Entahkah kalau pagi sempat
diajak jalan pagi, kalau sore sempat diajak jalan sore gitu. Dan itu yang dia lakukan setiap hari, bahkan saya sama Ibu Rika suka ikut berjalan, mengajaknya berjalan-jalan, entahkah di taman, entahkah di taman, kami sengaja pergi ke sebuah taman untuk mengajak, ataupun di belakang rumah ada komplek perumahan, maka kami ajak jalan-jalan anjing itu gitu ya. Karena gitu memang, selain Bapak Ibu Saudara, selain untuk fisiknya memang yang terus perlu digerakkan untuk berolahraga, dari situ kami mengalami apa? Keakraban di situ. Setiap hari selama 4 bulan, sampai suatu hari anjing itu dikembalikan Bapak Ibu Saudara. Siapa yang kehilangan? Ya tentu yang bersangkutan, kami ya, Sarah dan kami sekeluarga tentunya. Tetapi gini loh Bapak Ibu Saudara, anjing itu juga kehilangan waktu-waktu kebersamaan berjalan bersama-sama. Ketika dia harus kembali ke Jakarta dan ketemu dengan pemilik yang sebetulnya pemiliknya dia. Kebiasaan berjalan bersama-sama itu menjadi satu kerinduan. Dari mana tahu Pak anjing punya kerinduan gitu ya. Mereka tinggal di sebuah apartemen yang memang gak mengizinkan adanya binatang peliharaan ada di apartemen itu. Sehingga nggak mudah untuk membawa anjing itu pergi diajak berjalan setiap hari, kecuali harus mengendap-endap. Saya bingung ya, maksudnya gini, kalau di apartemen anjing peliharaan nggak boleh, tapi peliharaan yang lain suka banyak di apartemen. Nggak ngerti maksudnya. Mau cerita apa jadi lupa. Nah ketika suatu hari si pemiliknya membeli sebuah alat treadmill buat dia berolahraga, Bapak Ibu Saudara, yang senang adalah si anjing ini. Saya nggak lagi ngomong kasar ya, si anjing ini maksudnya memang betul-betul anjing. Anjing itu ketika melihat pemiliknya lagi berjalan di atas mesin treadmill, dia langsung teringat mungkin ya masa-masa di mana sering berjalan bersama-sama, dia naik ke atas treadmill dan berjalan berdua di atas mesin treadmill. Nah ketika pemiliknya mungkin nggak rutin melakukan itu, maka si anjing itu yang menggonggong minta dinaikkan ke atas mesin treadmill karena dia udah biasa berjalan. Maka dijalankanlah sama pemiliknya untuk dia berjalan di atas mesin treadmill, dan dia nggak mau, dia mau mesti berdua berjalan di atas mesin treadmill. Seperti hari-hari sebelumnya yang pernah ia lakukan. Nah saya nggak akan terlalu lama di sini Bapak Ibu Saudara, kan bosan kan ngomongin anjing. Nah yang saya mau sampaikan adalah gini, anjing aja merasakan masa-masa kebersamaan berjalan hari lepas hari. Dalam hal ini, ketika Tuhan bermaksud mengajak Adam dan Hawa berjalan-jalan di taman seperti yang biasa mereka lakukan. Kali itu mereka tidak menemukan Adam Hawa. Dan kita tahu kenapa. Dosa yang membuat Adam dan Hawa bersembunyi. Dosa yang membuat Adam dan Hawa memilih untuk menyembunyikan diri mereka. Mereka malu untuk, oke, Tuhan kita berjalan seperti biasa. Mereka udah gak mampu lagi. Mereka terlalu malu, mereka terlalu takut. Bahkan mereka malu melihat diri mereka sendiri. Karena pelanggaran yang telah mereka lakukan. Jadi apa yang menghalangi manusia bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Dosa. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, dosa yang membuat hidup dalam keintiman bersama Tuhan itu menjadi terganggu. Sedangkan dari Tuhan sangat rindu sekali untuk mengajak anak-anaknya, setiap kita, saya, Bapak, Ibu, Saudara, istilahnya berjalan bersama-sama hari lepas hari. Ya mau katakan amin. Namun luar biasanya, saking sayangnya Tuhan sama manusia, sama kita, maka ia perlu turun ke dunia istilahnya, mengambil rupa manusia. Allah mengambil rupa manusia, pribadi bernama Yesus Kristus, untuk kemudian menyerahkan nyawanya mati di kayu salib, demi untuk menebus manusia dari dosa, dari belenggu dosa, dan dikembalikan kepada rencananya yang semula. Karena kita tahu kan, manusia dibuat sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Karena Tuhan punya rencana luar biasa atas manusia.
Waktu manusia jatuh dalam dosa, maka hubungan yang begitu intim, begitu luar biasa itu rusak, terputus. Sehingga Tuhan perlu menyerahkan nyawanya di kayu salib demi untuk pulihnya hubungan itu. Nah, kita saat ini Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang mengalami karya penebusan Kristus di kayu salib, katakan amin. Sehingga kita dikatakan kita ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, sebagai makhluk ciptaannya, sebagai manusia ciptaan baru di dalam Kristus. Artinya Tuhan sudah kembalikan kita kepada rancangan semula manusia dibuat sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Karena Tuhan mau melakukan hal-hal yang luar biasa bersama-sama dengan kita umatnya. Tapi waktu pesan Tuhan ini datang sama kita. Pesan itu di ayat ke-9. Di situ dikatakan, di manakah engkau? Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ketika pesan ini turun atas kita, seperti pesan itu disampaikan langsung kepada kita, di manakah engkau? Waktu Tuhan mau ngajak kita berjalan bersama-sama. Jangan sampai kita mengulang lagi, kita menyembunyikan diri kita. Enggak, ada Tuhan, yuk kita ngumpet. Karena takut. Karena merasa enggak layak. Padahal Tuhan udah pulihkan kita kepada ciptaan yang baru, menjadi ciptaan yang baru. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Tuhan rindu sekali mengajak kita umatnya berjalan bersama-sama dengan Dia, langkah demi langkah dalam suatu keakraban. Katakan amin. Ya. Jadi ketika diberikan ayat di tadi Kejadian 3 ayat 8 dan 9, ini sesungguhnya ayat yang menyatakan kerinduan Tuhan kepada kita umatnya. Kerinduan Tuhan akan waktu-waktu hubungan jalinan keintiman yang Tuhan rindukan antara Dia dengan umatnya. Ya. Nah sebetulnya kita juga harus bersyukur Bapak Ibu Saudara ketika Tuhan memberikan pesannya ini sama kita. Tuhan di situ dikatakan tadi judulnya apa? Tuhan mengajak kita umatnya untuk berjalan bersama-sama dengan Dia. Karena apa? Tuhan tahu keadaan setiap masing-masing kita. Di tengah keadaan yang mungkin gak mudah yang sedang kita hadapi. Ya. Gak sedikit didapati ada umat Tuhan yang memang membutuhkan tuntunan Tuhan. Maka datanglah pesan Tuhan, Tuhan mencari kita untuk mengajak berjalan bersama-sama dengan Dia. Artinya gini, Tuhan sedang mau memberikan kekuatan dan tuntunan kepada kita. Makanya Dia cari kita, ngajak kita berjalan. Dalam arti kata lain Tuhan lagi bilang gini, jangan takut, yuk kita jalan bersama. Apapun yang kita sedang hadapi. Mungkin ada masa-masa yang gak mudah untuk kita jalani Bapak Ibu Saudara. Tapi lewat pesan ini, tanggap itu baik-baik Bapak Ibu Saudara. Setiap kita, saya Bapak Ibu Saudara, Tuhan lagi ngajak kita. Tapi jangan sampai Tuhan berkata, di manakah engkau? Kita bersyukur pesan Tuhan ini turun ketika banyak sekali tagar-tagar yang mengatakan bahwa Indonesia gelap. Meskipun yang duduk di atas bilang enggak ada yang gelap, tetapi rakyat di bawah merasakan adanya kegelapan, artinya adanya ketidakpastian. Di saat inilah pesan Tuhan datang sama kita, bahwa kepada gerejanya, terang Tuhan telah terbit atas umatnya, katakan amin. Dan di situ Tuhan mau, yuk berjalan bersama-sama Dia. Karena Tuhan akan mengarahkan, biarpun di tengah kegelapan, ketika kekelaman sekalipun, waktu kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan arahkan kita ke tempat yang Dia mau kita berjalan. Ketujuannya Tuhan. Maka kita sukacita, harusnya kita optimis ketika waktu kita dengar pesan Tuhan. Tuhan rindu mengajak kita untuk berjalan bersama-sama dengan Dia. Cuma jangan sampai gini. Jangan sampai Tuhan berkata, di manakah engkau? Jangan sampai waktu Tuhan panggil kita, jangan sampai Ia mendapati umatnya ini lagi bersembunyi. Jangan sampai waktu Tuhan mengajak kita berjalan bersama-sama, jangan sampai kita umatnya berkata, Tuhan, aku lagi sibuk.
aku lagi banyak urusanan, ya nanti ajalah lain kali. Bapak Ibu Saudara, padahal Tuhan lagi mau menuntun kita, padahal Tuhan lagi mau membawa kita untuk berjalan karena Tuhan. Jalan Tuhan gak pernah salah, katakan amin. Cuman kita yang seolah-olah sok sibuk ya Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu beberapa prinsip yang harus kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini, yaitu mengapa Tuhan mengajak kita untuk berjalan bersama-sama. Yang pertama Tuhan mau membawa kita kepada suatu level pertumbuhan rohani yang baru atau lebih tinggi. Hasil daripada berjalannya seseorang dengan Tuhan. Maka kita lebih mengerti tentang Tuhan. Bapak Ibu Saudara, coba deh berjalan bersama dengan seseorang untuk waktu yang lama, kita akan lebih mengenal orang itu. Ya dulu saya pernah cerita, waktu kita bersama-sama, beberapa dari kita melakukan perjalanan jauh ke daerah timur Indonesia. Beberapa hari sana, membuat saya jadi tahu, lebih mengenal masing-masing kita. Ya mungkin Bapak Ibu Saudara yang ikut jadi lebih tahu tentang, seperti ini loh Pak Ishak. Saya sama, saya juga menjadi lebih tahu, menjadi lebih kenal. Nah lewat apa yang Tuhan sampaikan ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau membawa kita kepada suatu level pertumbuhan rohani. Untuk kita lebih kenal dia lebih lagi. Ya, ayatnya masih sama, Kejadian 3 ayat 8 dan 9, ya udah saya gak usah bacakan. Ya. Dulu ketika Adam dan Hawa mau diajak berjalan bersama Tuhan, mereka bersembunyi ya kan di antara pepohonan di dalam taman. Kenapa? Karena waktu itu mereka sudah jatuh dalam dosa. Tapi kita tahu Tuhan telah tebus kita dari dosa. Sehingga sebetulnya nggak ada alasan lagi untuk kita nolak, merasa nggak layak, merasa malu, merasa nggak bisa, nggak mampu berjalan bersama Tuhan. Enggak sebetulnya. Ya. Ada satu prinsip kebenaran seperti ini Bapak Ibu Saudara, bahwa usia kedewasaan rohani atau tingkat pertumbuhan rohani seseorang, orang percaya, tidak ditentukan dari lamanya mengiring Tuhan. Bapak Ibu Saudara setuju? Ya. Ada orang iring Tuhan 70 tahun. Ya, 70 tahun iring Tuhan. Puluhan tahun iring Tuhan. Apakah udah dijamin pasti ia dewasa di dalam Tuhan? Kan belum tentu. Tapi ada orang yang mungkin belum terlalu lama iring Tuhan. Tapi ia bisa lebih dewasa, lebih bertumbuh. Nah kuncinya apa sebetulnya? Kuncinya adalah ketika orang tersebut mau berjalan bersama Tuhan. Nanti saya jelasin apa yang dimaksud dengan berjalan bersama Tuhan. Ya. Di salah satu Injil dikatakan murid Kristus dipanggil untuk mengikut Tuhan. Kapan? Sebulan sekali, setahun sekali, seminggu sekali. Siapa? Nggak ada yang tahu. Tuhan ngajak kita berjalan bersama Dia setiap kapan? Setiap hari. Ya. Lukas 9 ayat 23, di situ dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ada kata setiap hari. Jadi adalah kerinduan Tuhan untuk membawa kita berjalan bersama dengan Dia. Seperti Yesus pada waktu itu, pada waktu Dia di bumi, di dunia, Dia mengajak murid-muridnya untuk berjalan bersama-sama dengan Dia, hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara kalau masih ingat pesan Tuhan di pergantian tahun, tetapi beberapa tahun yang lalu, isilah penuh. Isilah tangkimu dengan bahan bakar. Masih ingat pesan itu? Ya, nggak tahu ya. Isilah tangki bahan bakarmu. Betul sih, isi pesan itu adalah bahwa setiap orang percaya, tangkinya itu harus diisi penuh oleh bahan bakar. Dan kita tahu maksudnya Roh Kudus, penuh, ada di dalam pengurapan, ada di dalam kepenuhan Tuhan. Tetapi yang menarik yang saya mau sampaikan adalah gini, waktu Tuhan menyampaikan pesannya itu, Tuhan memberikan ilustrasi bahwa yang dimaksud tangki yang orang percaya miliki itu diilustrasikan seperti pesawat terbang. Artinya gini Bapak Ibu Saudara, kita bisa bayangkan kalau mobil, kalau kendaraan roda 2, roda 4 atau roda berapa yang ada di darat berjalan ini, kalau tangki bahan bakarnya habis, maka yang terjadi apa?
mogok. Tetapi Tuhan menggunakan bukan ilustrasi kendaraan darat. Tuhan pakai ilustrasi kendaraan pesawat terbang. Di mana isi tangkinya harus terisi bahan bakar. Yang mana kalau kosong, artinya apa? Jatuh. Kita sering mendengar bahwa, hamba Tuhan itu jatuh loh. Ya, selingkuh. Dia masuk ke dalam dosa keuangan, dia masuk ke dalam ini dan itu, jatuh. Gak salah kalau memang itu kategorinya yang dia lakukan dan kita namakan itu jatuh. Tetapi orang percaya yang tangki bahan bakarnya kosong, dia juga orang percaya yang jatuh. Nah, ternyata hal yang sama. Waktu Tuhan mengajak kita berjalan bersama-sama dengan Dia, itu diilustrasikan seperti pesawat terbang. Di mana pesawat terbang baru mendarat kalau udah sampai di tujuan. Ada nggak pesawat terbang yang kemudian kita mau berhenti? Berhenti dulu di kota ini, pencet terus dia mendarat dulu, kita turun terus dia terbang lagi. Ada kayak gitu? Kita baru turun kalau udah sampai di tempat tujuan. Artinya berjalan bersama Tuhan itu nggak bisa lagi mau berjalan baru berjalan lagi enggak malas. Nah itu kalau gambarnya pesawat terbang, kalau diilustrasikan seperti pesawat, itu nggak bisa begitu. Mau turun gitu. Artinya kita terjun. Jadi waktu seorang percaya lagi nggak berjalan bersama Tuhan, sebetulnya dia sedang jatuh. Jadi problemnya bukan ada di Tuhan. Habis Tuhan gak pernah jemput, enggak tuh Adam Hawa aja dijemput, diajak berjalan sama Tuhan. Ketika Tuhan tahu dia sudah jatuh dalam dosa. Artinya problemnya bukan dari pihak Tuhan, karena Tuhan selalu rindu untuk mengajak kita umatnya berjalan bersama dengan Dia. Tapi problemnya ada di pihak si manusianya. Tuhan mengajak berjalan bersama-sama di taman menggambarkan apa? Ini menggambarkan sebuah relasi. Menggambarkan suatu kedekatan, keakraban. Ya namanya diajak berjalan-jalan artinya kita berjalan bersama-sama sebelah menyebelah loh. Gak ada yang berjalan bersama-sama, satu di ujung sana, satu di ujung sini. Itu bisa jalan masing-masing. Tapi waktu Tuhan mengajak umatnya berjalan bersama-sama, Tuhan mau kita berjalan berdampingan sama Dia. Kadang kalau kita berjalan bersama anggota keluarga kita gandengan. Ada waktu yang kita bisa ceritakan di situ. Sehingga hubungan menjadi semakin kita saling mengenal lebih lagi. Nah Bapak Ibu Saudara, seorang hamba Tuhan ya, Anne Graham namanya Anne Graham. Anne Graham itu mengatakan gini, bahwa setiap perjalanan sama Tuhan itu kita berjalan step by step dengan Tuhan. Langkah demi langkah. Ada nggak yang berjalan kecepatan? Namanya lagi berjalan bersama, ada nggak yang berjalan di depan? Ya itu bukan berjalan bersama. Artinya di situ dikatakan waktu kita berjalan step by step dengan Tuhan, artinya kita berjalan ke arah yang sama, same direction, sama same pace, kecepatan yang sama. Ini luar biasa. Nah dia hamba Tuhan ini menggambarkan bahwa yang namanya berjalan step by step, maka ada hal-hal yang harus kita lakukan dalam membangun hubungan dengan Dia. Nah itu dia ambil dari kata steps. Jadi steps itu jadi ada singkatannya Bapak Ibu Saudara. Ya, S-nya adalah scriptures. Scriptures berbicara tentang firman Tuhan. Tadi di dalam pujian sebelum firman dikatakan, firman-Mu pelita bagiku, terang bagi jalanku. Saya sering mengilustrasikan, saya sering menjelaskan bahwa yang dimaksud orang-orang di masa itu dengan firman Tuhan ada pelita buat kakiku, itu pelitanya itu lampion Bapak Ibu. Bukan lampu senter. Kalau lampu senter kita bisa, apalagi lampu senter sekarang ya, kita nyalakan begitu tajam, bisa sampai ke ujung kita bisa menerangi jalan kegelapan sana. Tetapi yang dimaksud firman Tuhan,
pelita bagi kakiku itu digambarkan seperti lampion. Di mana terang lampion hanya cukup untuk menerangi langkah kita step by step. Sehingga gak kejeblos langkah demi langkahnya. Dan itu melalui firman Tuhan. Jadi berjalan bersama Tuhan. Kita gak bisa lepas yang dari namanya firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu hari lepas hari. Yang setuju katakan amin. Ketika saya sampaikan ini, mungkin dari sebagian kita boleh merenung. Apakah firman Tuhan udah jadi makananku hari lepas hari belum ya? Karena firman Tuhan kan banyak hal yang dapat kita alami waktu kita mempelajari firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 kan ya, firman itu dikatakan apa? Menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran, mengajar kita. Jadi artinya banyak hal yang bisa kita, di sini dikatakan ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Betapa kita butuh firman Tuhan. Katakan amin. T, tadi kan S, scriptures. Yang T adalah menarik, take away. Ya. Kalau beli makanan kan di take away. Artinya gini, firman itu bukan buat dibaca aja. Betul sih, pertama memang harus dibaca. Ya, makanya kita ngerti tentang 4M itu kan. Habis dibaca, membaca, merenungkan, terus apa? Melakukan. Nah di bagian melakukan ini kita take away. Waktu kita baca, kita ambil keputusan untuk melakukan. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kadang kan ada orang cuma baca aja kan. Wah, yang penting setahun habis, sehari 4 pasal, beres. Tapi kelakuan gak berubah. Karena apa? Cuma dibaca. Tapi di sini kita diingatkan yang namanya berjalan bersama Tuhan. Step by step. T yang kedua adalah eksekusi itu, lakukan itu. Aplikasikan itu dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, E. E adalah early. Enggak menunda-nunda. Lakukan. Ini bicara soal prioritas. Berjalan bersama Tuhan menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Kemudian yang P adalah prayer, punya kehidupan doa. Apa yang kita baca, kita bawa ke hadapan Tuhan. Mungkin gak semua yang kita baca begitu mudah, begitu aja kita dapat lakukan. Kita perlu kekuatan Tuhan. Kita perlu nyatakan Tuhan, ternyata apa yang aku baca, kok gak seperti yang aku lakukan. Mampukan aku, tuntun aku. Dan yang kelima, huruf yang kelima adalah S, steps ya kan, steps ya. Yang kelima adalah sacrifice. Makan gak mudah, kan gak gampang Pak bisa begitu. Ya makanya ada kata sacrifice. Ada perlu pengorbanan Bapak Ibu Saudara. Yang namanya pengorbanan bukan cuma memberikan sesuatu persembahan. Tetapi di dalam banyak hal kita memberikan pengorbanan. Sehingga tercapailah hari-hari berjalan bersama Tuhan. Gak setiap waktu, setiap hari kita ada dalam kondisi siap untuk berjalan. Tetapi aku mau Tuhan. Ada sacrifice. Aduh Tuhan lagi sibuk nih. Ada sacrifice. Ada sesuatu yang harus kita singkirkan karena ada prioritas yang lebih penting daripada itu. Dari situ maka tercapailah Bapak Ibu Saudara. Waktu kita berjalan, itulah sebabnya waktu kita berjalan maka terjadi pertumbuhan. Waktu kita berjalan bersama Tuhan hari lepas hari, dari situ terjadi pertumbuhan. Ada level pengenalan yang lebih lagi yang kita alami sama Tuhan. Itu yang pertama. Tuhan mau membawa kita kepada satu level pertumbuhan rohani yang baru atau yang lebih tinggi. Tuhan gak mau kita cuman sebegini-begini aja. Tapi Tuhan lewat pesannya, Tuhan mengajak kita untuk berjalan. Artinya lagi Tuhan lagi mau mengajak kita untuk mengalami Dia lebih lagi. Yang mau katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa prinsip yang harus kita pahami ya, mengapa Tuhan mau ajak kita berjalan bersama Dia. Yang kedua adalah Tuhan menanyakan di mana hati kita sesungguhnya berada. Ayat yang tadi, ayat 9.
Yang pertama betul, Tuhan rindu mengajak kita berjalan-jalan bersama dengan Dia. Yang kedua, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Membaca ayat ini mungkin setiap kita bertanya, emang sebenarnya Tuhan emang gak tahu ya? Adam tuh lagi bersembunyi, Tuhan masa sih gak tahu? Adam kan lagi bersembunyi di pohon-pohon. Kenapa pakai nanya segala? Atau kita berkesimpulan, berarti Tuhan gak maha tahu ya. Adam bersembunyi aja masih nyari, di mana engkau? Adam di mana engkau? Hawa, di mana engkau? Berarti kurang ngerti ya. Apakah betul seperti itu? Enggak, Tuhan maha tahu, Tuhan tahu apa yang dilakukan Adam. Tuhan tahu apa yang dilakukan Adam dan Hawa. Mereka bersembunyi, Tuhan tahu di mana mereka. Dan tapi Tuhan bertanya, kenapa? Tuhan mau kejujuran Adam Hawa. Tuhan mau Adam sama Hawa bilang, Tuhan ampuni aku salah. Aku nggak dengar, aku nggak paham, aku nggak melakukan apa yang Tuhan pesankan. Seluruh pohon di taman ini buahnya boleh engkau makan, tapi hanya satu pohon buahnya jangan kau makan. Aduh Tuhan, tapi aku langgar. Gak ada kata itu. Di dalam banyak keadaan Bapak Ibu Saudara, gak sedikit orang percaya menganggap bahwa Tuhan sama seperti ayat 9. Dia gak tahu kita di mana. Dia gak tahu apa yang ada di dalam hatiku. Sehingga kadang, udahlah diam-diam aja lah. Tuhan gak tahu ini. Tanpa disadari, gak sedikit orang percaya suka bersikap, dianggapnya Tuhan gak tahu gitu. Oleh sebab itu pertanyaan ini bukan pertanyaan bahwa Tuhan tuh gak tahu. Enggak, Tuhan tahu, Tuhan mau. Yuk, kau akui. Kau bicara, terbukalah. Seringkali kita gak sedikit orang percaya menganggap bahwa segala sesuatu, udah Tuhan, oke aja, baik-baik aja kok. Ya, padahal mungkin sedang gak baik-baik aja. Dan Tuhan bertanya, di manakah engkau? Artinya gini, Tuhan mau kita cerita, Tuhan sebenarnya aku sedang gak baik-baik aja. Sebetulnya keluarga aku sedang gak baik-baik aja Tuhan. Tapi seringkali kita bersikap, seringkali orang percaya bersikap, udahlah Tuhan, oke aja kok. Ya. Sama manusia mungkin kita bisa begitu. Mungkin kita termasuk yang udahlah, nggak perlu tahu mereka. Kita pasang muka ceria-ceria aja lah. Mungkin orang nggak tahu apa yang sedang kita hadapi. Manusia mungkin nggak tahu. Tetapi kalau bicara lingkup yang lebih kecil, anggota keluarga, pasangan, tahu nggak kira-kira pasangan? Sedikit banyak pasangan tahu, sedikit banyak anggota keluarga tahu. Ketika ada mungkin raut muka yang seperti kayak lagi mikirin apa gitu. Dan kita berkata, enggak ada apa-apa, aman-aman aja, oke aja gitu. Tapi enggak, pasti lagi mikirin apa gitu ya. Apalagi Tuhan maksudnya. Ketika kita lagi ngobrol, berhadapan, bersama-sama di meja, makan misalnya. Ngerasa gak sih kalau ada orang yang hatinya gak di situ? Hatinya lagi keluar negeri karena lewat gadget bisa buka apa aja. Tapi kita lagi ngobrol bersama. Bisa gak ketahuan? Bisa. Hal yang sama. Pertanyaan di manakah engkau? Artinya gini Bapak Ibu Saudara, mungkin secara fisik kita semua sedang ada di dalam ruangan yang sama saat ini. Saya mungkin gak tahu apakah setiap kita benar-benar hatinya sama Tuhan. Ya memang berharap begitu ya, hatinya benar-benar lagi tertuju Pak sama Tuhan Pak. Lagi melekat nih, lagi begini banget sama Tuhan. Tetapi yang tahu persis kan Tuhan. Ya, apakah benar-benar hati kita itu lagi ada buat Tuhan? Memang hati dipersembahkan buat Tuhan. Waktu puji-pujian berlangsung, waktu penyembahan berlangsung, kita bisa mengangkat tangan, kita bisa dari mulut kita mengeluarkan segala
kata-kata kalimat pujian sama Tuhan. Tetapi gini, tetangga kita kiri kanan mungkin melihat kita memang lagi memberikan persembahan yang terbaik kita. Tapi yang merasakan adalah siapa? Tuhan. Dan Tuhan bertanya sama kita, sama setiap kita, di manakah engkau? Apakah benar hati kita untuk Tuhan? Makanya Tuhan kan pernah negur bangsa Israel kan. Mereka ambil korban bakaran binatang yang terbaik. Disembelih, minyak lemaknya dipersembahkan buat Tuhan menjadi sebuah aroma yang harum, bau-bauan yang luar biasa dipersembahkan buat Tuhan. Tapi kan Tuhan melihat ini, bukan dari penampilan-penampilan tadi itu. Dan mereka memberikan persembahan seolah Tuhan lagi butuh persembahan. Tapi yang merasakan adalah Tuhan. Makanya kan Tuhan pernah menegurkan di dalam Yesaya 29 ayat 13 kan. Itu kan diulang juga ada di dalam Injil, di dalam perjanjian baru. Bahwa gini, Tuhan merasakan bahwa persembahan umatnya itu diberikan dengan hati yang tulus atau enggak. Manusia mungkin enggak tahu, tapi Tuhan merasakan. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Oh, jangan sampai Tuhan mengatakan ini sama kita, tetapi dari sini kita belajar bahwa, wow, bukannya Tuhan gak tahu. Gitu. Jadi artinya gini, poin yang kedua ini memang berbicara buat setiap kita, Bapak Ibu, saya, Bapak Ibu dan Saudara. Tiap hari melayani pun kita perlu datang mengkoreksi, mengintrospeksi, betul nggak? Apakah cuma karena udah kebiasaan melayani? Apakah betul-betul kita juga memberikan persembahan hati yang benar-benar tulus untuk memuliakan Tuhan? Nah, jadi ketika ayat ini disampaikan kepada kita, di manakah engkau Bapak Ibu Saudara? Sebetulnya Tuhan sedang mengingatkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama gini, di manakah hati kita sesungguhnya sedang berada saat ini? Mata mungkin tertuju ke depan, misalnya ya, mungkin. Tapi yang namanya tangan kan itu terus jalan tuh, cek. Kemudian ya, habis ini kita makan di sini. Nggak tahu, manusia mungkin nggak tahu. Asyir mungkin tahu, Tuhan yang pasti tahu. Jadi artinya gini, ketika firman ini kita terima, ini juga menjadi sebuah koreksian buat kita. Jangan sampai kita fisiknya datang, ada di ruangan untuk Tuhan ceritanya. Tapi ternyata hatinya nggak di situ gitu. Tapi ini sama-sama kita mengkoreksi juga ya. Kemudian pertanyaan kedua gini. Itu yang pertama tadi ya, di manakah hati kita sesungguhnya sedang berada saat ini. Yang kedua, di manakah Anda saat ini dalam kehidupan Anda. Wah, ini apa maksudnya? Ini berbicara tentang kehidupan spiritual kita. Kalau Tuhan bertanya, di manakah engkau? Artinya gini, apa yang sedang kau lakukan sih? Apakah kamu masih membangun hubungan dengan aku? Apa engkau terlalu sibuk dengan urusanmu? Masihkah kita bertekun membangun hubungan sama Tuhan? Di perjanjian lama Bapak Ibu Saudara, yang namanya berjalan bersama Tuhan itu nggak tercatat terlalu banyak orang. Di perjanjian lama, yang dikatakan berjalan bersama Tuhan, keturunan ketujuh dari Adam, siapa namanya? Oh, udah lupa ya. Henokh. Henokh dikatakan walk with God. Dia walk with God selama 365 tahun. Selama 365 tahun. Kalau kita mendengar kata 365, artinya apa? Satu jumlah hari dalam satu tahun juga 365. Artinya Henokh berjalan bersama Tuhan setiap hari selama 365 tahun. Wow, ini luar biasa. Ya kita artinya, wow. Dan di dalam terjemahan aslinya dikatakan Henokh berjalan secara konstan dengan Tuhan. Ini membuat akhirnya mengapa Henokh gak terdapat dia mati, tapi Henokh terangkat. Wah, ini luar biasa. Berjalan bersama Tuhan hari lepas hari.
Bagaimana dalam kehidupan setiap masing-masing kita. Waktu Tuhan bertanya, di manakah engkau? Pertanyaan ini juga sama, di manakah engkau ketika orang-orang lain mencari aku? Udah Pak, diwakilin sama istri, diwakilin sama suami. Udah Pak, diwakilin sama anak. Kalimat ini waktu Tuhan tanya, di manakah engkau? Artinya Tuhan lagi bertanya pribadi sama kita. Kau kemana? Itu ada berapa pertanyaan tuh? 3 ya. Yang keempat, waktu Tuhan bertanya sama kita, di manakah engkau? Ini adalah berbicara tentang ini, di manakah kita? Di manakah Anda lah ya. Kalau kita kan saya ke bawah. Di manakah Anda ketika anggota keluarga Anda sedang berjuang dalam ancaman musuh? Maka saya ulang ya. Di manakah Anda ketika anggota keluarga Anda sedang berjuang dalam ancaman musuh? Peristiwa Tuhan sore yang sejuk itu menjemput Adam dan Hawa untuk berjalan bersama seperti yang biasa mereka lakukan. Di mana saat itu mereka nggak mendapati Adam dan Hawa. Kenapa? Tadi saya sudah jelaskan, karena dosa. Kenapa? Apa yang mereka lakukan? Dosa apa yang mereka lakukan maksudnya? Ketika mereka melanggar apa yang jadi perintah Tuhan, jangan makan buah ini, dimakan. Nah, peristiwa jatuhnya Adam Hawa ini, siapa yang pertama digoda? Siapa yang disuruh makan buah sama si ular itu? Hawa. Pertanyaannya gini, di manakah Adam waktu Hawa sedang berjuang menghadapi si musuh itu? Waktu Hawa berada dalam ancaman untuk jatuh dalam dosa. Waktu Hawa sedang dalam keadaan digoda supaya melanggar. Waktu Hawa sedang berjuang, di manakah Adam? Kira-kira ada yang tahu di mana Adam? Ada yang tahu di mana Adam? Kalau kita teliti di dalam kisah jatuhnya Hawa, Adam sedang tidak jauh dari Hawa. Dan Adam tidak berusaha untuk menyetop Hawa, jangan makan. Ada orangnya, tapi gak ada fungsinya. Ini membuat manusia jatuh dalam dosa. Ada juga yang mengatakan bahwa perintah itu kan diberikan kepada Adam sebelum Hawa ada. Iya. Tapi kenapa Adam gak ngajari Hawa? Hawa, Tuhan tuh bilang, seluruh pohon di taman ini buahnya boleh engkau makan, tapi ada satu pohon yang buahnya tidak boleh engkau makan, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Apakah Adam menyampaikan itu? Ini berbicara apa? Ketika ada anggota keluarga yang mungkin ada di dalam sebuah keadaan yang gak mudah. Di mana kita sebagai anggota keluarga yang lain? Di mana kita sebagai orang tua atau anak kita sedang berjuang? Ada pilihan-pilihan yang sulit. Ada keadaan yang gak mudah. Jadi artinya gini Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua ini berbicara banyak hal. Waktu Tuhan berkata, di manakah engkau? Ini pertanyaan ini buat setiap kita. Kalau udah ada peristiwa, mereka jatuh karena mereka tidak bisa menjawab di manakah itu, maka hari ini kita sama-sama belajar ya, lewat pesan Tuhan ini. Kita harus bisa menjawab pertanyaan, 4 pertanyaan tadi. Kalau Tuhan bertanya di manakah engkau? Aku ada di sini Tuhan. Di manakah engkau? Aku ada di hadirat-Mu. Di manakah engkau? Aku ada bersama membela anggota keluargaku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama belajar, kita tangkap pesan Tuhan ini. Bahwa Tuhan mau, waktu Tuhan mengajak kita berjalan, Tuhan lagi mau ngajak kita, jangan takut. Apapun keadaan yang sedang kita hadapi, kita gak sendiri loh. Katakan amin. Tuhan bilang, yuk jalan bersama aku. Aku gandeng tangannya, jangan takut. Yang mau katakan amin. Yang mau beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya undang kita bangkit berdiri, kita masuk dalam perjamuan kudus sebentar. Kami bersyukur Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan.
untuk apa yang jadi pesanmu buat kami. Adalah betapa kami melihat Engkau begitu rindu seperti dulu ketika Engkau mengajak Adam dan Hawa untuk berjalan bersama-sama. Hal yang sama Tuhan juga. Engkau juga sedang melalui pesanmu ini Engkau sedang mengajak kami untuk berjalan bersama-sama, dan biarlah waktu Engkau bertanya di manakah kami, di manakah aku, biarlah kami bisa berkata ini aku Tuhan. Aku siap berjalan bersama Engkau. Aku butuh Engkau. Aku mau menggandeng tanganmu, karena firman Tuhan berkata, Tuhan menggenggam tangan kita. Katakan jangan takut. Ada tangan kanan Tuhan yang menggenggam kita. Di tengah keadaan apapun, di tengah kegelapan apapun, kita enggak takut. Ampuni kami Tuhan, sekiranya prioritas mungkin ada dari antara kami yang prioritas utamanya belum Engkau. Tapi hari ini ketika kami mau berjalan, mengatakan kami mau berjalan bersama Engkau. Kami mau katakan, kami mau menjadikan Engkau sebagai prioritas utama dalam kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu pelita buat kaki kami, terang buat jalan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih dalam nama Yesus. Setiap kita yang mau ambil komitmen bersama-sama katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita berdamai tadi sama Tuhan, mari kita berdamai dengan sesama. Di samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara ada suami, ada istri, ada orang tua, ada anak, ada teman sepelayanan. Saya sebagai gembala saya juga minta maaf apabila dari perkataan saya mungkin kedengarannya kayak gak enak. Mungkin menyinggung perasaan, saya juga minta maaf. Sama istri juga saya minta maaf. Sama anak, ada kakak, saudara seiman, orang-orang Kristen. Sesama leader, sesama pengerja, puji Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus. Alkitab mengatakan lakukan perjamuan kudus ini untuk apa? Kalau kita ingat pesan Tuhan, ingat selalu akan Dia. In remembrance of Him. Lakukan perjamuan kudus untuk melihat Tuhan bagaimana Dia rela menjadikan dirinya menjadi serupa dengan manusia, menjadi hamba, kemudian mengorbankan dirinya mati di kayu salib demi untuk mengembalikan kita kepada rencana Tuhan semula. Mari kita ambil waktu, terima kasih Tuhan. Untuk pengorbanan-Mu yang begitu besar, yang begitu luar biasa, sehingga kami boleh ada hari ini sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, karya-Mu dahsyat. Dan biarlah kami mau katakan karya-Mu gak sia-sia Tuhan. Inilah kami. Kami gak takut lagi. Kami gak mau menyembunyikan diri kami lagi Tuhan. Sehingga waktu Engkau datang mengajak kami berjalan, kami berkata, ini aku Tuhan, mari kita berjalan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Karena kami percaya berjalan bersama Engkau, kami aman. Berjalan bersama Engkau, kami sampai di tempat tujuan yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dalam persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin, mari kita memakannya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan. Mari kita ambil cawan ini. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin, mari kita meminumnya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Angkat kedua belah tangan kita. Kita jalin keintiman dengan Tuhan. Katakan sama Tuhan, Tuhan, ini aku. Katakan ini aku mau berjalan bersama Engkau. Melalui pesan-Mu, Engkau mengajak kami berjalan dan biarlah kita berikan diri kita berjalan dalam arah yang sama.
berjalan dalam kecepatan yang sama dengan Tuhan. Sehingga kita mengalami Kristus lebih lagi. Kita mengenal Dia. Kita mengenal rancangan yang dahsyat. Kita mengenal tujuan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kita sembah Dia. Mari. Ucapkan dengan mulut yang kata-kata yang jelas. Sembah Dia. Hirakataka syaka batakaya. Sidideda baba batakaya. Kami bersyukur kasih anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Shikaralababa shikaralaba. Mari kita sembah suara yang diucapkan dengan jelas. Mari. Shikabatakaya namasi. Shikabatakaya namasi kabarabarabarabaraba. Shikabatakaya namabarabarabarabaraba. Shibedebedebarabarabarabarabarabarabarabatakaya. Haleluya. Sembah Dia. Waktu Tuhan bertanya, di manakah engkau? Katakan, ini aku Tuhan. Kalau Tuhan bertanya, di mana hatimu berada? Hatiku untukmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berikanlah persembahan yang terbaik buat Tuhan. Keluar dari hati yang tulus, yang rindu untuk mengalami Kristus secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Hirakasih kepada para hirakasih kita. Haleluya, haleluya, hurikasih. Hirakasih kepada kaya nama. Uramataya namaste. Mari terima kemurahan Tuhan, terima kekuatan yang baru. Isi penuh tangki bahan bakarmu. Alami kepenuhan Tuhan, alami kepenuhan Kristus. Tuhan gak mau kita jatuh. Tuhan gak mau kita berjalan tanpa kepenuhan daripadanya. Di tengah situasi yang gelap ini, Tuhan mau kita menjadi penerang buat negeri ini, penerang buat bangsa ini. Gereja bangkit dan menjadi terang karena kemuliaan Tuhan telah terbit atas setiap kita, umat Tuhan, atas gereja Tuhan. Haleluya. Kita perlu penguraman bahan bakar, kita perlu Roh Kudus penuh di dalam setiap kita. Mari terima kepenuhannya, terima lebih lagi. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih
Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih untuk pesan-Mu. Terima kasih juga untuk perjamuan kudus. Kami boleh ikut ambil bagian di dalamnya. Kami menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Sebagai manusia kami penuh dengan keterbatasan. Sebagai manusia kami menyadari ada begitu banyak kelemahan. Tapi waktu kami menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan kudus ini, ada kekuatan yang baru. Ada aliran-aliran kekuatan yang Tuhan sedang berikan buat kami. Bapak terima kasih untuk pesan Tuhan. Biarlah waktu kami meninggalkan ruangan ini, kami bisa menjawab pertanyaan, di manakah Engkau? Di manakah? Sebutkan nama masing-masing kita. Dan kita bisa berkata sama Tuhan, ini aku Tuhan, aku siap berjalan bersama Engkau. Aku ada untuk Engkau. Aku adalah orang-orang yang mau memuliakan Engkau lewat kehidupan kami. Aku ada ketika anggota keluarga kami ada dalam keadaan yang gak mudah. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Setiap kita setuju sama-sama katakan, amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Jutaan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada pagi ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang ada manis menyertai setiap kita semua, mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.